Terima kasih Bapa. Kami yang tidak sempurna ini telah Engkau izinkan untuk menyembah Allah yang besar, Allah yang benar, Allah yang maha kuasa. Ada miliaran orang di dunia ini tetapi mereka tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kami pagi hari ini Tuhan. Ada yang berikan kesempatan tapi mereka memilih untuk tidak mengambil bagian di dalamnya. Entah itu pekerjaan, kesibukan atau karena sakit penyakit. Tetapi kami yang ada di ruangan ini ya Bapa, kami boleh menjadi ambil bagian daripada umat-Mu untuk menyembah Engkau. Ini semua karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Kau telah membimbing menuntun kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk Kau izinkan kami boleh bersorak-sorai meninggikan nama-Mu dengan saudara seiman. Dan ada saatnya bagi kami saat ini Tuhan, untuk kami diisi dengan kebenaran sabda-Mu. Untuk itulah Tuhan kami siap mendengar, kami siap belajar, kami siap diisi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus sebagai penolong biarlah Engkau menjamah setiap kami, memampukan kami untuk mengambil inti daripada kebenaran firman ini, sehingga selepas daripada mendengar ada pemahaman baru, ada kekuatan baru, ada semangat baru Tuhan, untuk kami mengiring mempertahankan iman sampai Tuhan pada akhirnya Engkau menyatakan kami sudah selesai di dunia ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan juga tidak sempurna sesuai dengan anugerah yang Kau beri Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan ini dengan otoritas dan hikmat wibawa-Mu ya Bapa. Tentunya Tuhan kembali ini semuanya untuk memuliakan dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Allahku, ini doa kami, ini ucapan syukur kami, dan inilah kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar yang ketiga sesuai dengan apa yang sudah saya informasikan minggu lalu, yaitu cara mengaktifkan manusia roh. Sebelum masuk ke sini saudara, kemarin saya ada ikut rapat di hari Jumat dengan karantina di Angkasa Pura. Karantina di bandara ini mereka hari-hari ini semenjak pandemi itu tugasnya sangat berat. Karena mereka yang harus memverifikasi setiap hasil rapid test dari Vaskes, artinya fasilitas kesehatan, baik dari rumah sakit, apotik, itu yang menentukan boleh terbang atau tidak. Ya. Dan ada perkembangan karena ada banyak penipuan hasil daripada rapid, biasanya kan hanya kertas nih. Ya. Itu banyak dipalsukan. Nah, untuk menyiasati itu kemarin ini informasi untuk kita, saya sampaikan ke Bapak Ibu supaya nanti ketika keluar Bapak Ibu udah paham. Ya. Karena kebetulan, dan bukan kebetulan sih saya ada di bandara, jadi kemarin itu diterbitkan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan menerbitkan namanya Paspor Sehat. Itu ada di aplikasi eHAC. Paspor Sehat ini itu nanti ditujukan kepada Vaskes, artinya fasilitas kesehatan, apotik, ya, rumah sakit, itu nanti harus terdaftar dan harus ada masuk dalam Paspor Sehat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau keluar, mau rapid, ini rapid antigen, rapid antibody nanti akan dihilangkan. Yang ada nanti hanya rapid antigen sama swab. Ya. Kalau antibody kan biasanya di sini. Nah, antigen itu di sini. Kalau swab masuk ke sini juga, ada di sini sama di sini. Bedanya di situ. Jadi nanti kalau misalkan mau keluar-keluar ya hidung ini siap-siap aja. Nah, ya untuk di orang Jawa bilang disogrok-sogrok gitu. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu nanti diberlakukan itu per 1 Februari 2021. Tentunya pasti ada penyesuaian Papua. Cuma ketika nanti itu dilakukan apa dipastikan sudah dilakukan tanggal 1 Februari, ketika mau rapid Bapak Ibu tidak bisa Bapak itu langsung datang ke Vaskes yang ada. Bapak Ibu akan membuka di eHAC aplikasi itu, nanti di situ ada aplikasi namanya Paspor Sehat. Tinggal klik di situ ngikutin provinsi Papua, kabupaten apa, klik di situ nanti yang dekat dengan saudara akan keluar Vaskes namanya. Dan ketika saudara misalkan ada Vaskes di Mutiara Cempaka, misalkan apotik Mutiara Cempaka, kita klik di situ, itu pun jamnya diatur saudara. Jadi untuk menghindari kerumunan di apotik, jadi Anda nanti setuju jam berapa datang ke situ, misalnya jam 12:05, klik di situ, jam 12:05 saudara harus ada di situ. Itu akan dibatasi seperti itu.
Hasilnya tidak lagi kertas, saudara. Hasilnya keluar nanti dari apotek itu akan diupload di namanya paspor sehat, otomatis akan ada di e-HC saudara. Dan ketika saudara akan pergi, sudah otomatis tinggal scan sama karantina. Ya, karantina itu. Itu untuk rapid. Yang untuk vaksin saudara, setiap orang yang sudah divaksin itu akan diterbitkan yang namanya elektronik sertifikat. Ada barcode-nya. Nah itu saudara akan untuk orang-orang yang berpergian. Sementara mungkin seperti itu. Setelah saya coba merenungkan pelan, kitab Wahyu ini tergenapi. Semuanya akan pakai barcode. Ya mungkin hari-hari ini mungkin pakai HP. Ya. Tapi nanti ke depannya HP ini barang yang ribet. Bisa saja tinggal ditanam ya seperti yang Alkitab katakan. Chip ya, itu bisa terjadi, tetapi kita bisa melihat sekarang orang menuntut kemerdekaan sebebas-bebasnya, tetapi secara tidak sadar sekarang itu sedang dalam masa penjajahan. Ya. Apa-apa kita diatur, mau pergi harus ini, harus ini, harus ini. Ketika itu dibekukan dan ketika itu dinonaktifkan, kita nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Ini sudah mengarah kepada memang akhir zaman. Akhir tahun 2019 kita nggak kebayang bahwa kita kalau keluar-keluar harus perlu rapid ya. Nggak kebayang tuh tahun 2019 Desember. Kebayang nggak kita kalau keluar-keluar kumpul-kumpul dibatasi, kumpul-kumpul jamnya diatur, harus pakai diajari cuci tangan lagi. Itu pada pelajaran SD itu cuci tangan itu. Tapi kita diajarin lagi. 1 tahun berjalan ini perubahan kalau kita menyadari begitu signifikan. Ini baru 1 tahun, 5 tahun ke depan saudara, bayangkan. Mungkin akan ada penggabungan rekening bank hanya satu. Mana-mana tapi kita bisa akses untuk, contohnya aja ada ATM bersama ya toh. Itu sudah awal itu awal. Ya. Nanti bisa-bisa KTP itu bisa jadikan untuk ATM bisa saja. Dengan akses yang ada. Nah, menghadapi kehidupan sistem dunia yang seperti ini mendekati kitab Wahyu ini saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Ya, tentunya ya kita menyiapkan roh kita kembali lagi kepada kehidupan roh kita. Ya, ini baru 1 tahun perubahannya seperti ini yang kami ikutin. Ya. Kalau saudara nanti misalkan tidak mau vaksin, ya, tidak ada logo itu, barcode itu saudara. Saudara yang pertama bisa dipenjarakan. Yang kedua, kalau nggak dipenjarakan, ya itu keluarnya saudara akan ribet. Karena apa? Rapid dulu. Rapid masanya sekarang dipersingkat. Kalau dulu 14 hari, rapid antigen paling 2-3 hari. Artinya kalau kita ke Jakarta hari ini, besok di sana mau kembali rapid lagi. Ya, belum lagi ketika rapid Anda reaktif. Harus reschedule pesawat, ribet. Ya. Artinya apa? Semuanya akan tertunda, itu semua. Nah, bagaimana kita menyikapi dan menyiapkan kembali? Ya, kita nggak usah panik. Kita sudah dipilih Tuhan memang untuk orang-orang yang ada di akhir zaman. Ya, orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan, Tuhan kasih kekuatan dan kemampuan. Itu yang dikatakan kitab Wahyu. Kalau tidak tercatat dalam kitab kehidupan, mereka akan mengikuti dunia. Akan ikut, ada apapun akan ikut, saudara. Semuanya ke sistem, semuanya ke robot. Robot sekarang sudah bukan hal yang baru. Kalau di Eropa, di Amerika, maaf, ini kita sudah dewasa, anak-anak sudah untuk pelacuran yang ada di sana sudah menyediakan yang namanya boneka seks. Dan mereka memproduksi besar-besaran itu di Cina. Ada seorang ahli, seorang pakar ahli sosial, pengamat sosial di Eropa mengatakan begini, ke depan untuk bercinta dengan sesama manusia itu akan dinamakan kuno. Artinya apa? Ke depan mungkin bagi yang menarik bagi orang untuk melakukan hubungan seks ya dengan boneka, dengan robot yang ada, sesuai dengan imajinasi, sesuai dengan apa yang mereka mau. Ya, tidak memberi nafkah, ya kan kita nggak ngasih nggak ngasih makan, hanya ngecas aja mungkin.
Ya, tetapi itu yang terjadi sekarang ini, dan Alkitab juga mengatakan di Wahyu bahwa nanti itu manusia itu akan menciptakan sesuatu yang diberi nyawa dan mereka bisa berbicara. Apa itu kalau nggak robot? Yohanes waktu nulis nggak ngerti robot. Waktu nulis Yohanes nggak ngerti robot. Tetapi sekarang kita bisa melihat, ya, manusia bisa menciptakan sesuatu yang nggak diberi nyawa, tetapi artinya kan mereka bisa ngomong, bisa berpikir, arahnya ke sana, saudara. Nah, inilah yang terjadi di luar sana. Kalau kita tidak melihat perkembangan dan jeli melihat perkembangan zaman ini, saudara, kita hanya berkutak-kutik dengan kehidupan kita yang aku kok begini ya, aku kok begini. Kita ketinggalan, saudara. Kita ketika sewaktu-waktu pemerintah menerapkan sesuatu yang jebret, kita kaget. Kita shock, lemah, kita nggak siap. Untuk itulah bukan suatu kebetulan kalau kita di tema tahun ini adalah suatu tema kita kebangkitan. Roh kita ini harus hidup. Roh kita ini harus menyala-nyala. Kenapa? Kalau roh kita menyala-nyala seperti saya sampaikan, cara pandang kita itu cara pandang Allah. Seperti yang 2 minggu lalu yang saya sampaikan, ketika memilih bangsa Israel, Samuel, saudara, dia melihat kakak-kakaknya Daud karena tinggi besar memenuhi syarat sebagai raja. Ternyata kalau orang yang memiliki pandangan roh, ternyata Tuhan memandangnya tidak seperti itu. Tuhan memandangnya lebih daripada fisik yang ada. Ternyata yang lebih penting adalah hati, saudara. Dan Daud yang tidak memenuhi syarat sebenarnya cakap tinggi apa, tetapi karena hatinya melekat kepada Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Ya. Itu kalau roh kita bisa menyala-nyala ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang cara pandang kita adalah tidak menguntungkan, tidak mengenakkan, saudara, itu kita bisa melihat hal yang berbeda. Saya diberkati sebelum masuk ke sini dengan kehidupannya Yusuf. Karena bacaan sekarang ini kita kan masuk di Yusuf nih. Ya. Yusuf nih dalam 13 tahun terakhir itu status hidupnya itu berubah. Ketika umur 1 sampai 17 tahun dia disayang oleh orang tuanya, bermimpi. Habis bermimpi disampaikan, orang menjadi anak kesayangan kan enak. Coba aja dikasih yang bagus. Iya toh? Habis itu statusnya berubah menjadi apa? Berubah menjadi orang buangan, dijual menjadi budak. Nah, menjadi budak sesuatu yang tidak mengenakkan. Lalu dimasukkan dalam penjara sebagai narapidana. Tetapi di sana tidak ada keluhan. Kalau saya baca Yusuf. Nah, kira-kira dalam perantauannya 13 tahun ada di Mesir, dia baru menjadi orang nomor 2, tadi pagi yang kita baca, menjadi orang 2 di Mesir. Kalau melihat dari cara pandang Allah, rohnya hidup, itulah seperti Yusuf. Tidak ada mengeluh. Ya, tidak ada mengeluh. Justru ketika dia tadi pagi saya baca, ketika saudara-saudaranya mau beli gandum, ya, mereka berbicara, kan Yusuf ngerti bahasanya. Mereka pergi karena saudara-saudaranya mengatakan inilah dosa akibat kita dulu membuang adik kita. Ya, sekarang ditimpakan ke kita. Yusuf yang ada di situ ngerti. Apakah dia langsung marah? Tidak, saudara. Dia keluar ke tempat ruangan tersendiri, Alkitab katakan dia menangis. Kembali lagi karena dia kangen sama adiknya, sama bapaknya, udah kamu pulang ya, karena dituduh sebagai mata-mata, saudaranya kan begitu. Kalau kamu memang bukan mata-mata, bawa adikmu itu Benyamin, bawa orang tuamu itu. Ya, karena ingin ketemu. Dia bisa memanajemen situasi supaya itu mendatangkan kebaikan untuk semua. Itu kalau orang yang rohnya hidup. Ya. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, saudara, bagaimana, ya, karena kemarin kita sudah belajar, bagaimana cara kita untuk mengaktifkan manusia roh. Kembali sebelumnya ke 2 minggu yang lalu, kita tanggal 3 Januari, kita belajar tentang kebangkitan manusia roh. Bahwa kita menyadari di dalam hidup ini ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Yang tanggal 10 Januari mengaktifasi manusia roh. Kita menyadari bahwa di dalam hidup ini ada 2 sistem di dalam kehidupan kita. Sistem operasional kedagingan dan sistem operasional roh. Masing-masing memiliki aplikasi. Ya. Nah, aplikasi itu tergantung mana yang kita install. Kalau kita memakai SOD-nya, ya udah,
kedengkian, kemarahan, itu semua yang ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita aktifkan adalah SOR-nya, maka di situ ada penguasaan diri, ada kasih, ada kesabaran. Itu aplikasi-aplikasi yang ada yang kita pelajari. Nah, sekarang kita mempelajari tentang cara mengaktifkan roh. Lanjut. Di dalam Kisah Para Rasul, Saudara, 1 ayat 8, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan ke ujung bumi. Ini Tuhan janjikan kepada murid-muridnya ketika dia hendak untuk naik ke surga. Ya. Dan kita perlu ketahui, Saudara, lanjut, bahwa Allah itu roh. Ya, di situ dikatakan Allah itu roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Ya. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ini pertama yang harus kita pahami. Kalau Allah itu roh, maka untuk menyembah Dia kita harus memakai roh. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyembah Dia? Ya, roh kita harus kita hidupkan. Roh kita ini harus kita bangkitkan yang selama ini tidur. Ya. Roh ini harus kita maksimalkan, Saudara. Fungsi roh itu seperti yang Alkitab katakan, untuk menyembah Dia. Tetapi perlu kita ketahui, pada Allah itu juga ada roh-roh lain. Ya. Penghulu-penghulu di udara itu juga roh. Nyi Roro Kidul juga roh. Loh iya toh? Apalagi di sini? Di sini apa ya? Suwangi. Pokoknya yang nggak punya wujud fisik itu roh, Saudara. Bisa saja roh kita itu connect kepada mereka karena sesama roh, itu loh. Bisa disalahartikan, makanya ada juru kunci daripada tempat-tempat pesugihan itu. Mereka bisa berkomunikasi dengan roh yang ada di situ. Jangan heran, mereka berkomunikasi roh dengan roh mereka. Makanya tahu syarat-syaratnya mau kaya. Nanti syaratnya seperti ini. Harus ada tumbal ini. Kalau di Jawa itu kandang bubrah misalkan. Kandang bubrah itu mau kaya, setiap tahun harus membangun gedung. Nggak rusak pun harus dibangun gedung itu. Bangun di mana. Itu harus ada bangun. Kalau nggak bangun berarti ya mengingkari perjanjian, konsekuensinya ada. Itu dari mana dia tahu syarat-syarat itu? Ya dari komunikasi dengan roh itu. Tidak ada bedanya ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami kemauan Tuhan? Karena roh kita connect. Nah, selama ini kita meraba-raba karena roh kita nggak connect dengan Tuhan. Loh. Ya, karena nggak connect, maka kita ini dimanipulasi oleh pikiran kita, dimanipulasi oleh cara pandang mata kita masuk ke otak, dimanipulasi akhirnya kita ragu kadang-kadang dengan suara Allah. Ya. Yang kedua bahwa di situ dikatakan bahwa Allah menjanjikan manusia roh sebagai penolong. Allah tahu ketika manusia di dalam dosa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu kan dengan roh, ya. Tetapi ketika jatuh dalam dosa itu kan dikuasai daging, kan begitu, Ibu. Nah ini susah. Makanya Allah memberikan suatu penolong yang ada di dalam Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26. Saya akan membacakan kepada kita. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26, Yohanes 14. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan tahu bahwa manusia itu lemah daya ingatnya. Terbatas, saudara. Hari ini kita masih ingat
Mungkin minggu lalu kita masih ingat firman Tuhan minggu lalu. Tapi 1 tahun yang lalu ada yang ingat. Akhir tahun kira-kira kita bahas apa? Ada yang ingat? Tutup tahun yang hadir. Keterbatasan memori manusia kita, saudara. Tutup tahun kita bahas tentang Markus, ya, yang dipersiapkan oleh Tuhan dengan masa lalu yang tidak baik. Kan seperti itu. Ya. Kenapa saya ingat? Ya saya yang memberitakan, maka saya ingat. Kalau saya mungkin yang duduk di Bapak Ibu, saya juga mungkin lupa. Ya, saya juga akan lupa. Makanya karena Tuhan mengetahui bahwa manusia itu terbatas, mudah lupa, Tuhan kirimkan Roh Kudus untuk mengajarkan kita, mengarahkan kita supaya kita apa? Dapat mengingat apa yang Tuhan ajarkan, saudara. Berikutnya yang ketiga adalah janji itu telah digenapi. Janji untuk memberikan roh itu telah digenapi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, itu hari Pentakosta. Ketika murid-murid berkumpul dan berdoa, maka mereka di situ semuanya tuh berbahasa-bahasa lain. Roh tercurah dalam kehidupan mereka. Apakah hanya dicurahkan kepada murid-murid? Tidak. Kisah Para Rasul 10 dicurahkan kepada siapa di situ? Orang kafir, namanya Cornelius. Ya, orang Romawi. Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Kisah Para Rasul 20 ayat 49. Orang-orang ditumpangin tangan oleh para rasul, mereka mendapatkan pengurapan roh, saudara. Artinya tergenapi di sana. Dan orang-orang yang mendapatkan pengurapan seperti ini, saudara, kita bisa melihat aja di murid-murid Tuhan Yesus. Yang dulunya adalah orang-orang sederhana, penakut, pelin-pelan, bahkan menyangkal Tuhan. Tetapi ketika mereka mendapatkan pengurapan roh itu, mereka menjadi orang-orang yang radikal di dalam Tuhan. Sampai matinya pun tidak ada yang wajar. Ya, kemarin di doa kita bahas itu, diskusi kelas. Ada yang disalib terbalik, ada yang ditarik kuda sampai putus leher tangannya, ada yang digoreng tapi tidak mati Yohanes, ada yang dipenggal, itu sudah biasa kalau dipenggal waktu dulu. Ya. Murid-murid yang lain yang tidak tercatat, ada yang jadikan obor hidup, jalan-jalan, ya, dibakar hidup-hidup di tiang untuk menerangi malam hari. Mereka semuanya itu kenapa sampai berani? Ya karena mereka sudah mendapatkan pengurapan roh. Ya, mereka mendapatkan pengajarannya Tuhan itu ingat dengan baik begitu loh. Bahwa mereka tahu bahwa kamu akan dibenci oleh dunia. Itu ingat, tapi ketahuilah ketika engkau bertahan sampai akhir, maka mahkota itu siap untuk kamu. Itu mereka ingat dan mereka rela seperti itu, saudara. Makanya kalau saya ini kadang-kadang lemah, saudara, yang saya ingat adalah hidup saya ini tinggal berapa sih di dunia ini, gitu aja loh. Kalau sekarang 42 berjalan, kalau genap 70 tahun itu tadi sudah berkurang. Selepas itu alam kekekalan, gitu loh. Ya. Akhirnya saya memacu diri lagi bahwa tidak boleh loyo, tidak boleh lemah, harus kuat, harus latihan, harus tetap mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan, saudara. Karena apa yang kelihatan di dunia ini nanti pada akhirnya sirna. Sebagus apapun barang kita hari ini yang kita beli dari dealer, dari toko apapun, ujung-ujungnya akan menjadi barang bekas, betul? Mobil hari ini kita beli platnya putih, masih kosong, belum ada nomornya, putih saja. Saudara, 10 tahun, 20 tahun akan menjadi barang rosokan itu. Puji Tuhan kalau enggak terjadi apa-apa, misalkan direntalkan, tiba-tiba kecelakaan jebret ringse, udah enggak laku itu, paling-paling ya masuk dalam bestu. Iya, besi tua. Dalam besi tua. Ya. Apapun itu yang kita beli dengan harga yang baru, yang kita lihat dengan mata di dunia, ujung-ujungnya ke tempat sampah, saudara. Ke pembuangan. Apapun itu, bahkan tubuh kita itu juga ujung-ujungnya ke tanah. Ya, apa yang perlu kita mau perjuangkan mati-matian? Ya. Untuk mengorbankan kekekalan, jangan, saudara. Ya. Yang keempat, saudara, di situ bahwa setiap orang percaya adalah hasil karya Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3 saya bacakan.
Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ketika saudara mengakui Yesus itu Tuhan, karena saudara dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Ketika saudara meresponi keselamatan, itu sudah ada. Ya. Makanya terus pertanyaannya, kalau sudah ada kenapa saya loyo-loyo di dalam iman ini? Ya mungkin saudara, Roh Kudus itu kalau di dalam hati, dulu saya pernah di gereja di Jawa itu buat film untuk ini, rumahku, hatiku rumahmu, atau gitu judul filmnya itu. Saya yang memerankan super iman waktu itu. Ya, jadi seperti Superman gitu, saya pakai CD tapi terbalik di luar gitu. Ya, karena Superman kan begitu. Yang memerankan untuk drama, untuk film sekolah minggu. Jadi digambarkan di situ bahwa rumah itu kotor gitu. Yang ada di situ tuh pokoknya tentang kejahatan-kejahatan. Terus ada satu bilik di pojok rumah itu yang namanya Roh Kudus. Di film itu kita buat begitu. Kenapa Roh Kudus di sini? Terus kita Superiman nih, saya ajak anaknya masuk ke rumah, saya tanya, kenapa kamu di sini? Ya, karena aku tidak pernah dikasih kesempatan untuk usulan-usulanku, nasihat-nasihatku tidak pernah untuk dipakai. Dan lebih mementingkan yang ada di sana-sana, kotoran-kotoran yang tadi. Itu rumah itu diibaratkan hati, saudara. Kita ketika mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saudara, itu karena Roh Kudus. Itu firman Tuhan katakan. Ya. Pertanyaannya, kenapa sudah ada Roh Kudus, saya ini kok lemah? Ya. Artinya apa ya? Kadang-kadang gitu lah, susah kalau sudah kadang-kadang itu. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang loyo, ya. Artinya enggak konstan, saudara. Untuk itulah saudara, lanjut. Untuk itulah saudara, pertanyaan inilah yang menjadi inti daripada pengajaran kita yang ketiga, yaitu bagaimana cara mengaktifkan manusia roh. Bagaimana Roh Kudus yang ada di pojok di dalam ruang hati kita, ya, itu bisa mendominasi hati kita. Nah itulah, ada dua cara, kemarin sudah saya singgung, saudara. Yang pertama, lanjut, yang pertama adalah ya, hidup oleh roh. Di dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, saudara. Seorang penulis, Malcolm Gladwell, saudara, itu menulis begini, perlu dibutuhkan 10.000 jam untuk seseorang bisa menguasai dengan mahir apa yang menjadi profesinya. Meskipun bakat alam bermain musik, saudara, itu tetap diperlukan yang namanya latihan. Tetap yang dinamakan itu kedisiplinan untuk melatih, saudara. Itu menurut Malcolm, saudara. Dan kita bisa melihat kalau maksud daripada Galatia 5 ayat 16 ini, lanjut. Di situ dikatakan hiduplah, kan begitu. Ya. Hiduplah, ambil hiduplah saja dalam Galatia 5 ayat 16. Kelihatan kah? Yang dari depan kelihatan, dari belakang? Gak kelihatan? Kelihatan luar biasa nih. Saya yang ini aja pecah-pecah nih, atau TV-nya yang pecah nih. TV-nya ya. Hiduplah. Ya. Di dalam Galatia 5 ayat 16, secara harafiah berarti berjalan mengelilingi sesuatu atau menempuh perjalanan. Jadi bagi Paulus, hidup oleh roh berarti berjalan bersama Roh Kudus setiap hari, bukan setiap tahun. Ya, bukan mengalami kuasanya hanya satu kali seumur hidup. Artinya hiduplah di sini, saudara. Saya tadi coba belajar sedikit-sedikit bahasa Indonesianya. Akhiranlah, hidup dan hiduplah. Kalau hiduplah itu kan berarti kalimat perintah. Ya, kalau hidup ya hidup aja, bukan kalimat perintah itu. Jadi hiduplah, akhiranlah itu kalimat perintah yang diperhalus. Ya. Hiduplah, di situ dikatakan seperti itu. Hiduplah oleh Roh Kudus.
Artinya kalau kita mau mengaktifkan manusia roh kita, cara yang pertama adalah kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Ya, gitu loh. Yang berikutnya, seperti kita hidup sehari-hari, tubuh kita ini kuat karena kita kasih makan, minum, dan istirahat. Bapak Ibu, coba ya, kita nggak makan 10 hari, nggak minum, kira-kira tubuh ini bagaimana? Loyo. Ya, kecuali 2 orang atau berapa orang di dunia ini. Musa, Tuhan Yesus, itu puasanya 40 hari, 40 malam. Musa itu 2 kali 40 hari, 40 malam. Musa 2 kali 40 hari, 40 malam. Tuhan Yesus 40 hari, tidak makan, tidak minum. Itu sudah berbicara masalah di luar logika. Itu sudah kuasa Tuhan. Ya. Tetapi kita sebagai manusia yang seperti ini, saudara, coba 5 hari aja saudara nggak makan, nggak minum, nggak istirahat. Kira-kira tubuh saudara bagaimana rasanya? Ya. Kalau 1 hari saja kita nggak tidur, kita masih mampu. Apalagi kalau 1 hari 1 malam nggak makan, nggak tidur, nggak minum, itu dibarengi dengan main game, kita masih kuat, saudara. Betul Pak Farley? Ya, masih kuat, saudara. Makanya pernah saya membaca di media sosial itu di Cina ada anak orang gamer yang mati karena berapa hari tidak makan, tidak minum, main terus. Sampai pada akhirnya meninggal, jantungnya yang tidak kuat. Saudara. Nah, coba saudara bayangkan kalau di dalam roh ini kita diperintahkan untuk hidup di dalam roh, lanjutnya itu ya. Roh kita itu tidak kita kasih asupan. Jangan dulu. Roh kita kalau enggak kita kasih asupan, saudara, ya jangan heran kalau itu mati, tanda kutip, itu tertidur. Ya. Tubuh kita saja kalau enggak kita kasih makan, enggak kita kasih minum, enggak kita izinkan beristirahat, kita akan lemas. Bahkan bukan hanya tubuh, saudara. Ya. Ini barang mati. Yang Bapak Ibu pegang HP itu barang mati. Tetapi coba Bapak Ibu enggak cas 5 hari. Hidup enggak HP itu? Akan mati juga. Bapak Ibu tidak cas baterainya, saya mau katakan 1 hari biasanya kan masih kuat. 2 hari masih kuat. Kalau enggak kita pakai, 3 hari masih kuat mungkin. 5-6 hari, saudara. Enggak saudara cas. Secanggih apapun barang ini Anda bawa, kalau mati berfungsi enggak? Fungsinya hanyalah kalau ada anjing. Wah, itu ada anjing tuh. Kita lempar saja untuk itu. Ya. Secanggih apapun HP saudara, kalau enggak saudara cas, kalau sudah mati enggak akan berfungsi. Ya. Di telepon enggak aktif, di WA enggak bisa, ya. Kita lihat ke diri kita. Kita ini sudah diberikan roh. Dan roh ini adalah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu roh, kan begitu. Terus kita dikasih tubuh untuk beraktivitas dan supaya ada kekuatan, makan, minum, istirahat. Nah, kenapa roh kita yang penting ini enggak kita kasih asupan di dalam kehidupan ini? Enggak kita kasih makan. Tidak heran kalau itu mengakibatkan kita itu tertidur rohnya. Betul? Bagaimana cara memberikan supaya roh ini kuat? Di situ ada 2, saudara-saudara. Berdisiplin membaca firman Tuhan. Kenapa saya katakan disiplin? Namanya disiplin itu harus tertib, berarti sesuai dengan komitmen. Kalau hanya membaca firman Tuhan itu kadang-kadang hari ini baca, besok enggak. Ya, hari ini baca, besok baca, lusa enggak. Ya. Makanya di awal tahun kemarin, di akhir tahun saya sudah share, ayo kita sama-sama kita berdisiplin membaca firman Tuhan, kita seragamkan deh. Ya, hari ini kejadian berapa? 41 sampai 42. Kalau enggak 42, 43 tentang Yusuf, saudara. Ya. Tanggal yang sama tahun 2020 saya baca ini juga. Karena ini jadwalnya
sama dengan tahun lalu. Tetapi rema yang saya dapat beda. Itulah firman Tuhan. Ya. Berdisiplin membaca firman Tuhan, merenungkan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan saudara. Kalau kita ingin kuat roh kita, ingin hidup saudara, kalau kita mau hidup di dalam roh, ya harus kita kasih asupan roh kita ini. Caranya bagaimana? Baca firman Tuhan. Karena itulah makanan roh firman Tuhan itu. Saudara, kalau makanan tubuh itu nasi, martabak, mie ayam mandala, mie bubur mandala, ya, supaya roh jasmani kita kuat. Kalau makanan roh kita saudara, supaya kita connect dengan Tuhan, ya membaca firman Tuhan. Disiplin membaca firman Tuhan. Amin. Sudah baca firman Tuhan hari ini? Ada yang jawab fals-fals sudah. Ya sudah, karena tadi sudah ada di slide, kita baca. Saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya roh ini kuat, roh ini tetap mendominasi di dalam kehidupan kita adalah sekali lagi disiplin di dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa bahasa sederhananya. Ya mungkin kita berdoa tapi kita berdoa dengan ilah lain. Apakah bisa? Bisa. Itu tadi karena selain Tuhan itu juga ada roh-roh lain. Ya. Apakah orang Kristen masih ada yang berdoa dengan roh-roh lain? Banyak. Kristennya hanya Kristen saja karena tradisi. Ya. Nah, inilah dua cara ini supaya supaya roh kita ini kuat, saudara. Disiplin membaca firman Tuhan dan disiplin kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kami di keluarga kecil setiap mau tidur itu kami jadwal yang berdoa. Hari ini saya, besok istri, lusa nanti Quinsa, berikutnya Kensi, Jaden, itu terus. Meskipun bahasanya ketiga ini doanya sama setiap hari. Tuhan, hari ini kami mau tidur biar kami tidak ada yang sakit gitu ya. Tidur bersama dengan opa, oma, ya, papa, mama, kakak Kensi, kakak ini, seperti itu terus sama aja. Ya. Tetapi pelan-pelan kami mengajar dengan kalimat lain ketika yang berdoa saya, ketika yang berdoa mamanya, itu kami ajar dengan kalimat yang lain. Dulu saya masih ingat awal-awal Quinsa berdoa saudara, mau makan, itu dia bilang, Tuhan terima kasih untuk hari ini kami mau makan tanpa sendok dan tanpa garpu. Masih ingat doanya saya. Karena dia mau pakai tangan makannya. Ya enggak apa-apa, bagi saya lucu, tetapi saya senang. Tuhan juga senang melihat kepolosan itu. Saudara. Bukan karena kalimatnya yang bagus. Saya percaya dia berdoa kalimat seperti karena itu tulus dari hati. Itu pun loh saya senang. Apalagi Tuhan, saudara. Kalau doa kita tulus, doa kita tuh dari hati meskipun itu fales, saudara, didengar ya, enggak enak, saudara. Tetapi Tuhan senang. Ya, karena saya belajar dari anak saya itu. Tuhan hari ini terima kasih saya mau makan tanpa sendok dan garpu. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibu dengar kalau nanti anak-anaknya baru pertama doanya coba dengar. Itu pasti ada kebanggaan kita sebagai orang tua. Itu saya memikirkan tentang Tuhan. Kalau saya aja dengar anak saya berdoa seperti itu, bagi saya yang sudah biasa doa apa kalimatnya begini, kan begitu. Tetapi saya mencoba meresapi, ini pasti doanya ini saya yakin 100% ini doa yang tulus ini, dari hati ini. Artinya yang ada dalam pikiran dengan ini enggak fales gitu loh, sama. Nah kita yang sudah dewasa banyak ngerti ini kadang-kadang doa kita itu dimanipulasi oleh otak doa kita. Ya. Ini saya kesaksian saudara. Waktu nyopa sakit, saya cerita sama istri saya. Waktu nyopa sakit, itu saudara Ruben sama saudara Jessica itu kunjungan ke rumah. Dan mereka berdoa. Nah, saya itu dalam hati begini, oleh doa ini nyopa akan sembuh. Maka saya bilang sama istri saya merasa, ini jangan GR ya, saudara Ruben ini kayak punya karunia untuk kesembuhan. Itu yang saya rasa. Itu yang saya tidak, istilahnya, kok ini mengganggu pikiran saya begitu loh. Makanya bro, gali terus itu. Ya, itu terus
dicari terus kepada Tuhan, ya. Dan nyoba sembuh gitu loh, ya. Itu yang saya diskusikan dengan istri di mobil. Waktu nyoba masih sakit belum sembuh, habis doamu itu saya diskusi sama istri saya. Kayaknya nyoba ini kan sembuh doa ini. Itu yang saya rasa, saudara. Ya. Jadi seperti itu yang pertama, ya, hidup oleh roh. Berikutnya yang kedua, cara untuk kita bisa mengaktifasi manusia roh kita, saudara, itu adalah hidup yang dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, bla 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 bla, saudara. Ya. Paulus di situ, saudara, mendapati dan dengan kata lain begini, dengan hidup oleh roh aja sebenarnya kamu gak cukup. Gitu. Tanpa kamu dipimpin oleh roh. Kenapa? Karena kadang-kadang, saudara, kedagingan kita lebih kuat daripada roh kita. Ketika Paulus memerintahkan dipimpin oleh roh, itu berarti kita harus menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh roh, kan begitu. Lanjut, penting untuk kita sadari bahwa dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak otomatis terjadi, saudara. Ya. Dipimpin oleh roh itu tidak otomatis terjadi. Ini yang harus kita pahami. Karena apa? Karena, saudara, untuk mau dipimpin itu harus ada penundukan diri. Harus ada apa? Penyerahan hak. Ya. Saudara dalam suatu perusahaan, ya, ketika dituntut untuk tunduk kepada peraturan itu, mau nggak mau saudara harus menyerahkan hak-hak saudara untuk tunduk pada aturan-aturan yang ada. Betul? Contohnya ketika Bapak Reli cuti, dikasih cuti misalkan 12 hari. Ya. Mau nggak mau Pak Reli itu akan tunduk dengan aturan itu. Kalau tidak, pasti sudah ada konsekuensi. Ya, mungkin dispensasi 1, 2, 3 hari, alasan pesawat atau cuaca bisa. Pak Reli ya. Tetapi artinya kan di situ bagaimanapun kan harus menundukkan diri. Dikasih 12 hari, nah mungkin dia juga ambil 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Ya, balik langsung tas-tas di depan ruko. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak secara otomatis terjadi, saudara. Tidak, meskipun sekarang semuanya mengarah ke serba otomatis. Pesawat terbang dikendalikan manusia itu hanya 2-3 menit setelah take off. Habis itu sudah otomatis tek, mereka akan mengarah sesuai dengan koordinat yang dituju. Ya. Tetapi di sini saya nggak tahu dengan perkembangan zaman itu kok nggak ada yang otomatis dipimpin oleh roh gitu loh. Ketika kita pencet klik, otomatis Roh Kudus akan memimpin kita. Tidak, tetap harus ada perjuangan. Di situ tetap harus ada yang namanya ketundukan, ya, ketundukan diri. Yang berikutnya, dipimpin oleh Roh Kudus itu memberi diri berarti meminta tuntunan Roh Kudus, saudara. Bertanya, ada segala sesuatu yang untuk kita putuskan, kita bertanya, ya. Taat melakukan apa yang Roh Kudus nyatakan. Ketika kita bertanya dan Tuhan sudah menjawab, ya lakukan itu. Kadang-kadang kan kita nggak seperti itu. Kita sudah tanya kepada Tuhan, minta penyataan, ada melalui mimpi, ada melalui tiba-tiba orang nggak kenal kita ketemu dan dia ngomong sesuatu, ada ketemu dengan hamba Tuhan dan hamba Tuhan tiba-tiba membicarakan topik yang sebenarnya kita gumulkan. Itu kan penyataannya Tuhan. Tetapi karena tidak sesuai dengan keinginan yang kita harapkan, kita nggak taat. Itu loh. Ya. Dipimpin oleh roh artinya ialah kita minta tuntunan, bertanya dan taat atas penyataan itu. Seperti itu, saudara. Banyak di antara kita, ketika kita sudah mendesain segala sesuatu, kita rencanakan sesempurna mungkin, kita tanya kepada Tuhan. Dan habis itu, saudara, habis itu ya, jawaban Tuhan itu tidak sesuai, kita paksakan itu. Ketika gagal, baru kita nyalain Tuhan. Ada kesaksian saya, dulu saya itu pengen membuat warung bakso. Saya ini sudah DP ruko di Doyo. Saya sudah komunikasi dengan teman di Jawa yang mau siap ke sini. Tiba-tiba, saudara, ini kami berdoa nih, Tuhan kami pengen membuka usaha, itu loh ya.
Nah, warung bakso. Ini teman sudah ada, sudah siap. Ruko ini sudah saya DP. Coba belum saya renovasi karena saya tunggu dulu kepastiannya. Tolong kalau memang ini menjadi sesuai dengan rencanamu, jadilah. Gitu. Apa yang terjadi saudara? Ternyata orang yang di Jawa ini jatuh dari motor. Ya. Saya sudah mau siap-siap, saya sudah waktu itu belum kenal Pak Farley, belum kenal ini, saya ada orang juga ini apa namanya, belum kenal Pak Nando untuk interior. Ada yang datang ke rumah itu, nomornya HP sampai sekarang masih ada itu. Dia nawar segini-sini, tunggu dulu, saya konfirmasi dulu sama ini. Sambil nunggu penyataan Tuhan. Ternyata dia sama istrinya nggak boleh ke sini. Saya sebenarnya dalam kedagingan saya kecewa dengan jawaban itu saudara. Saya sudah matengkan ini gitu loh. Saya sudah cari modal ini, intinya begitu loh. Ya modal sudah kita siapkan. Ya. Artinya apa? Ketika itu tidak jadi, DP itu hilang. Hilang dalam rugi juga saya, dikembalikan separuh. Ya. Tetapi saya baru menyadari ketika sudah berjalan, ini ruko-ruko yang di sampingnya pom bensin itu bro. Di situ setiap orang buka makanan nggak ada yang laku saudara. Rugi terus. Saya lihat berganti-ganti orang jualan makanan di situ, nggak ada yang jalan. Yang jalan itu hanya tambal ban itu. Ya. Warung-warung itu tutup semua. Sampai es Pambros itu kan terkenal tuh. Di situ tutup, nggak bertahan lama. Percetakan tutup nggak bertahan lama, saudara. Yang sekarang ganti tukang las itu. Ya. Saya baru nyari kalau saya paksakan, oh Tuhan ini gitu loh rencananya. Nah seberapa banyak ketika kita minta penyataan Tuhan, Tuhan kasih, kita tetap paksakan. Akhirnya tidak sesuai baru protes Tuhan. Saya ini sudah minta tolong supaya dinyatakan, ternyata ini tidak sesuai dengan ini loh saudara. Pasti sebenarnya Tuhan tuh ngasih, cuma kita paksa. Ya, seberapa banyak. Nah saudara yang masih memaksakan seperti itu bertobat saudara. Pengalaman saya ini kalau saya waktu itu DP sih hanya 5 juta saudara, kembali 2.500.000. Kalau saya paksakan berapa puluh juta itu. Untuk interior udah berapa modal-modalnya akan hilang. Dan orang yang saya terbangkan itu nanti kalau saya pulangkan tiket lagi. Akan banyak itu. Ternyata Tuhan tahu mana yang terbaik. Nah saya hari-hari juga lagi yang saya doakan kemarin minta pernyataan nih, mau usaha baru nih. Tuhan tolong tunjukkan sampai detik ini masih dibuka sama Tuhan. Kemudahan-kemudahan yang ada. Lihat aja endingnya nanti kalau sampai harinya hanya ada, oh berarti rencana Tuhan. Yang penting prinsip saya usaha tidak mengganggu pelayanan. Tidak mengganggu pekerjaan pokok. Artinya orang lain yang mengerjakan. Saudara. Ya. Karena di dalam GBI tidak ada larangan gembala itu tuh usaha. Enggak ada. Ya. Sepanjang kamu bisa membackup, sepanjang kamu bisa profesional, hatimu 100% untuk pelayanan, itu saudara boleh. Ya. Yang ketiga lanjut, memberi diri dipimpin roh, belum, lanjut. Yang tadi, memberi diri dipimpin Roh Kudus hanya dapat dilakukan dengan kesadaran sendiri dan perlu dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu hingga menjadi karakter orang Kristen. Itu tadi ada hubungannya dengan tidak terjadi secara otomatis. Untuk dipimpin oleh Roh Kudus saudara, kita perlu waktu, kita perlu belajar. Kita perlu menghibahkan jam-jam kita untuk kita berdoa, menyempatkan diri untuk kita merenungkan firman Tuhan. Terserah saudara dikasih waktu yang sama dengan saya. Ada dikasih waktu 25 jam sehari sama Tuhan. Waktunya saudara sama dengan saya, 24 jam sehari. Meskipun sekarang kata ahli, kata orang-orang pintar ini, sekarang dunia itu berputar tidak 24 jam sehari, semakin cepat. Saya membaca di Detik dan di Kompas itu. Jadi dunia berputar pada porosnya sekarang sudah tidak 24 jam sehari. Sudah lebih cepat sekian detik. Ya saudara. Tetapi yang saya mau katakan di sini, Tuhan memberi waktu kepada kita itu adil, 24 jam sehari. Tetapi bagaimana kita mau menghibahkan waktu kita khususkan untuk Tuhan, itu ada di dalam keputusan diri kita. Menundukkan diri itu loh. Kalau saya pribadi, saya merenungkan firman Tuhan setiap pagi setelah tidur. Bapak Ibu bisa ambil mau tidur kah, atau bangun pagi sebelum beraktivitas, atau siang, itu tidak dibatasi oleh Tuhan.
Ya Tuhan nggak tentukan 5 waktu sehari, tidak. Ya, sewaktu-waktu. Karena di dalam roh itu tidak ada jam. Ya, tidak ada waktu. Jadi tergantung saudara mau pakai kapan. Ya, intinya bahwa saya mendorong saudara untuk menyempatkan waktu, ya, untuk dipimpin oleh Roh Kudus ini, menyempatkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, mendengarkan apa kata Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Jadi seperti itu. Lanjut saudara, mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama yaitu bahwa yang pertama di situ, bila tidak berbuah akan dibuang ke dalam api. Untuk berbuah perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Begini saudara, kenapa kita perlu dipimpin Roh Kudus? Karena orang yang masuk ke surga itu adalah orang yang berbuah. Orang yang menjadi kesukaannya Tuhan itu orang yang berbuah. Buah-buah roh itu loh. Nah, untuk berbuah roh itu harus dipimpin oleh roh. Kalau saudara ingin berbuah di dalam roh tapi dipimpin kedagingan, tidak akan bisa. Minggu lalu sudah kita bilang, kalau kita hidup dipimpin kedagingan SOD, aplikasinya ini. Kalau kita dipimpin oleh roh SOR, aplikasinya yang ada ini. Dan saudara, untuk kita berbuah, kita harus dipimpin oleh roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Lanjut. Yang berikutnya, kenapa kita perlu dipimpin oleh roh? Karena kita, saudara, itu butuh bantuan untuk memperoleh semuanya itu. Artinya gini, kita itu perlu dipimpin oleh roh untuk mengerti kebenaran. Kita perlu dipimpin roh untuk menuju kepada kebenaran, saudara. Karena roh itu yang mengerti tentang kebenaran, kan begitu. Kalau di ayatnya sebelumnya tadi kita baca, kita butuh bantuan untuk memperoleh semuanya itu, yaitu Roh Kuduslah yang akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Ayatnya ada di situ. Lanjut. Seperti Roh Kudus menuntun Tuhan Yesus masuk ujian di padang gurun, Roh Kudus juga dapat memimpin kita dalam ujian padang gurun kehidupan. Sadarilah saudara, bahwa di akhir zaman ini kita ini sedang masuk di padang gurun kehidupan. Ya, namanya padang gurun itu tidak ada yang mengenakkan. Panas, pasir, susah air, ya, tidak ada mall kecuali di mana itu, di Bahrain, di mana? Yang Abu Dhabi. Ya, di sana tempatnya memang padang gurun disulap menjadi tempat-tempat yang mengenakkan, saudara. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu gak kelihatan saya. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Ini Markus 1:12 sampai 13. Tuhan di padang gurun selama 40 hari dicobai oleh iblis itu tidak 3 kali loh. Setiap hari, saudara. Memang yang tertulis itu 3 kali aja, ya. Disuruh mengubah batu menjadi roti. Terus disuruh naik ke hubungan bait Allah untuk loncat. Terus yang ketiga untuk menyembah, dikasih kekuasaan. Itu saja toh. Kalau kita nggak membaca teliti firman Tuhan, Tuhan Yesus itu di padang gurun cuma dicobai 3 kali. Tidak, saudara, selama 40 hari itu dicobai dan ia tinggal dengan apa? Binatang-binatang liar. Berarti di situ ada ular, ya, padang gurun kan ular, kalajengking, seperti itu. Ya, gitu bisa kita lihat kalau ada di film. Ya. Apalagi di padang gurun binatang liar itu. Babi ada enggak ya? Itu teman Tuhan selama 40 hari, saudara. Sudah nahan lapar, ya, mau tidur. Kalau kita kadang-kadang puasa kan tidur, betul. Saudara-saudara kita kalau puasa tidur. Bangun-bangun waktu makan. Ngabuburit. Puasanya Tuhan 40 hari 40 malam ini bagaimana dia tinggal di padang gurun di antara binatang liar, dicobai oleh iblis setiap hari. Emang mau tidur dia? Susah tidurnya juga.
Tetapi dia mampu karena ada Roh Kudus yang memimpin. Dan roh itulah yang akan memandu kita ya untuk kita mengatasi kehidupan di padang gurun ini. Di padang gurun kehidupan terbalik. Ya saudara, kenapa kita perlu dipimpin Roh Kudus? Supaya kenapa? Karena kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita. Berikut yang terakhir, kenapa kita perlu dipimpin Roh Kudus? Supaya kita menjadi saksi bagi Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Ini tugas setiap orang percaya. Amanat agung adalah untuk menjadi penginjil-penginjil, menjadi media bagi nama Yesus supaya dikenal oleh orang. Sekarang dipermudah saudara untuk ke Aceh. Tidak perlu saudara pergi ke sana. Dengan status saudara, melalui Facebook, saudara bisa mengabarkan nama Kristus. Saudara bisa membuat akun secara khusus penginjilan. Jadi siapapun yang minta pertemanan, terima saja. Di situ status firman Tuhan terus. Itu juga penginjilan saudara. Ya. Khusus buat akun Facebook, Instagram, khusus untuk menyebarkan nama Kristus. Jadi semua orang kalau bisa minta pertemanan kepada itu yang putih-putih itu semua itu. Bawang putih. Supaya ketemu bawang merah. Ya saudara. Jadi kenapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, supaya kita menjadi saksi. Saya mengundang pemain musik untuk bisa ke depan. Jadi lanjut kesimpulan yang bisa kita ambil dari cara mengaktifkan manusia roh kita yang pertama yang perlu kita pahami adalah Allah itu roh dan hanya bisa disembah dengan roh. Allah itu roh hanya bisa disembah dengan roh, saudara. Yang kedua, Allah mengirimkan rohnya untuk membantu kita manusia. Yang ketiga, kesimpulan ketiga bahwa cara untuk mengaktifasi manusia roh kita ialah dengan hidup oleh roh dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir saudara, yaitu bahwa hidup oleh roh itu satu paket dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 23 di situ dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini Paulus menyampaikan kepada orang-orang di Galatia dan juga kepada kita yang ada di tempat ini. Kalau kita mau hidup oleh roh, maka kita juga harus mau dipimpin oleh roh. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Minggu depan kita akan belajar lanjut. Minggu depan kita akan belajar tentang langkah awal untuk mengaktifasi manusia roh. Kita sudah tahu caranya nih. Ya, dengan hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Langkah awal ini apa? Ini yang menentukan juga. Untuk mencapai 10.000 langkah, tetap diperlukan yang namanya satu langkah pertama. Seapapun bagus rencana kita, kalau kita nggak memulai juga tidak akan jalan. Nah inilah yang akan kita pelajari minggu depan. Kita sudah tahu bahwa di dalam diri kita ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Kita sudah tahu dalam diri kita bahwa ada kedagingan, ada roh, saudara. Dan kita sudah tahu caranya untuk mengaktifkan, yaitu apa? Hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Tetapi kalau kita tidak ada langkah awal untuk mengaplikasikannya, percuma. Nah minggu depan kita akan belajar akan hal itu sampai pada minggu terakhir, pelajaran kelima kita disebut dengan ciptaan baru. Selanjutnya kita siap melangkah untuk menghadapi kehidupan tahun 2021 yang seperti di awal khotbah tadi semakin diatur oleh sistem. Saudara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari sekali lagi untuk meresponi firman ini kita menyanyikan satu pujian saudara. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Roh Kudus, ubah hatiku. Jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi dari awal kita pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan atas kami. Jika selama ini kami tidak memaksimalkan Roh-Mu, jika selama ini kami membiarkan Roh Kudus untuk boleh ada di pojok ruangan hati kami, saat ini Tuhan, kami memohon kepada Engkau, berikan bagi kami kemampuan untuk kami boleh mengaktifkan kembali, memaksimalkan kembali Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kami sanggup mengakui bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat karena Roh Kudus yang ada dalam diri kami yang mengatakan itu. Dan pagi hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana cara untuk mengaktifasi manusia roh kami, yaitu dengan ya Tuhan, hidup oleh Roh dan hidup dipimpin oleh Roh. Tuhan, biarlah dengan pelajaran hari ini kami mampu meresponi, kami mampu mengaplikasikan, sehingga setelah daripada persekutuan ini kami mengambil suatu komitmen, langkah konkret untuk memperbaharui kerohanian kami, memberi asupan roh kami setiap hari dengan membaca firman-Mu, dengan berdisiplin berkomunikasi, memanjatkan doa-doa, bukan sebatas doa untuk memohonkan berkat, tetapi doa untuk mengucap syukur, doa untuk peka terhadap isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwa hari-hari ke depan kehidupan teknologi semakin canggih, tetapi Tuhan, kehidupan di dalam roh juga semakin ya Bapa dipersulit Tuhan. Untuk itu kami rindu supaya roh kami dibangkitkan kembali, sehingga kami mampu menatap tahun 2021 ini dengan cara pandang roh, dengan cara pandang Allah memandang, sehingga kami tidak salah mengambil langkah, kami tidak salah mengambil kesimpulan, keputusan Tuhan. Terima kasih Allah, tolong kami, bimbing umat-Mu pelita kasih ini Tuhan. Bimbing umat-Mu yang ada di ruangan ini untuk menghadapi tahun-tahun ke depan dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau Tuhan. Sehingga kami di saat orang lagi susah, di saat orang lagi berseru-seru, di saat orang lagi kebingungan, kami melangkah dengan pasti oleh karena tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Akan selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi, karena Engkau yang memberi solusi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.